Sufi itu dia merasa kolbunya diperhatikan Allah. Itu sebabnya dia nggak perlu dipuji orang, dia cukup merasa diperhatikan Allah. Wajar kalau ada sahabat hobi baca surat Al-Ikhlas, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Ar-Razi yang kata orang sekolah sampai S3, yang ngasih obat seratnya orang yang ente sebut gila. Yang gila ente apa dia? Ternyata dia mengislamkan dukun-dukun, orang-orang sakti lewat cara itu. Baru kaget saya. Wah, kita jangan komat karena ngikutin itu. Itu kan buatan kita, Pak. Dia yang ikut kita, ya. Jadi nanti kalau ada yang protes kasih tahu. Nanya lagi. Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang. Mana dalilnya zikir Allah? Bapak hafal kulhu nggak? Hafal kulhu? Ayo dibaca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Inilah dalil zikir huwallah, huwallah, huwallah. Kan perintah. Katakan hai Muhammad, huwallah. Oleh ahli tafsir, huwa itu ditafsir. Huwa itu bisa ditafsir satu jilid, Pak. Lafaz Allah, Masya Allah, semua nama ada di situ. Ada di alif, lam, ha. Alif itu dijelaskan rahasia alif. Nggak ada toh yang sia-sia. Yang kalimat paling sempurna itu cuma lafaz Allah. Kalau Ar-Rahman, coba Bapak buang Rahman, rohnya dibuang. Ha mim nun. Apa artinya? Latif, lamnya buang. Tif. Apa lagi? Wadud, wawunya dibuang. Dud. Kan nggak seru, Pak. Nggak jelas. Tapi kalau lafaz ini Allah, alif itu kesempurnaan nama, keesaan nama. Lam itu lam jalaliyah, keperkasaan, kemuliaan, kewibawaan nama. Lam kedua jamaliyah, keindahan nama. Kalau kita buang alifnya lillah, buangnya alifnya lahu, itu lam ada maknanya sendiri. Apa beda lillah dengan lahu? Ada. Kalau saya bilang ini milikku, lillah, ini milik Allah, itu ketegasan itu. Lahu itu kelembutan. Lamnya buang semua, sisa hu. Ternyata huwa, waw itu waw zaidah namanya, waw tambah atau waw, ada juga menyebut waw wisol, waw ittisal, istilah ahlu bahasa. Jadi asalnya tuh hu. Dari mana dalilnya? Itu lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu, hu, baginya. Maka hu itu nama Allah. Jadi jangan heran kalau Bapak ini buka YouTube ada orang zikir hu, itu bukan lagi ngusir jin, itu hu, bukan. Memang mereka sedang mengurai itu satu-satu. Bagi mereka satu kata, satu huruf di Quran berharga. Kalau bagi kita kan enggak. Ya,
Bagi mereka, jangankan satu ayat, jangankan satu kata, itu kata dipretelin, semuanya bermakna. Ini bagi ahli tasawuf. Maka orang tasawuf itu orang-orang yang rigid. Dia detail membaca sesuatu. Kenapa? Karena sufi itu tenang. Orang kalau tenang, pembacaannya detail. Kalau kita kusuk-kusuk, kita gak bisa melihat secara rinci. Sufi itu mereka beramal dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi tenang. Karena mereka sudah tenang, membaca ayat itu lebih dalam daripada orang lain. Gitu. Maka qul huwallahu ahad, mereka menemukan dahsyat ini surat. Wajar. Ini disebut sepertiga Al-Quran. Wajar kalau ada sahabat hobi baca surat Al-Ikhlas, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sakti di TV, ketemu saya kan, yang dia nggak ngomong-ngomong, itu zikirnya pakai hu Allah, hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu. Saya tanya, dapat dari mana? Ki, dari babe. Lah, itu ngomong. Ternyata dia mengislamkan dukun-dukun, orang-orang sakti lewat cara itu. Baru kaget saya. Jadi dia ini nggak semata-mata nyari fulus, tapi juga mengislamkan orang dengan cara itu. Jadi ada orang nantang, kalau kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam. Dijabahin sama dia. Karena dia pegang kul huwallah, cuma huwallah yang dia pegang, selesai semua urusannya. Kita udah baca kulhu berkali-kali, ditiup-tiup nggak jadi-jadi, kesurupan nggak sembuh-sembuh, karena nggak tahu tekniknya, baru tahu membacanya. Benar? Mereka ini tahu tekniknya dan mereka nyamar jadi tentara, nyamar jadi polisi, nyamar jadi ustadz, nyamar jadi pemabuk, nyamar itu. Padahal nggak mabuk, yang diminum air aqua, Pak. Nyamar masuk kemana, nyamar aja. Semua kita kan nyamar, Pak. Ini kan lagi nyamar jadi orang soleh kan. Di rumah belum tentu begini. Iya benar. Ya, kita ini sedang menyamar semua. Yang tahu hakikat kita Allah. Sufi itu dia merasa kolbunya diperhatikan Allah. Itu sebabnya dia nggak perlu dipuji orang. Dia cukup merasa diperhatikan Allah. Itu sufi. Jadi sufi itu bukan orang gila, bukan. Ada orang gila di syuting, ini wali Sufi Ar-Razi, dikirim ke saya. Ya saya senyum aja. Orang jahil kok dilawan ya? Gak usah dilawan orang jahil. Dia nggak dengerin kajian kita, cuma dengerin potongan-potongan video atau dengerin ustadz dia. Itu walinya Ar-Razi orang gila. Emang pernah saya bilang orang gila wali? Ternyata dia mengklaim ada seseorang yang menurut saya wali itu gila. Maka dia kemudian tuduh wali Sufi Ar-Razi. Ya, itu Wan Sefer. Ya. Bagi dia Wan Sefer gila, bagi saya enggak. Bagi saya beliau itu tabib, wali tabib, wali yang apa yang dikasih mereka jadi obat. Dulu kan saya anti begituan Bang, nggak percaya, kualat bener. Dulu ini suara serak terus, sakit. Tiba-tiba jam 3 malam, habis selesai pengajian hikam di Tangerang Selatan, beliau datang.
pakai mobil muridnya, mobil Pajero, keren sekali tuh, zoom. Banyak orang salaman. Saya, mana saya salim lah. Itu sekali doang saya ketemu beliau, salim. Terus tiba-tiba dia ambil itu sirih, nggak jelas itu ngomong apa juga nggak ngerti. Yang ngerti cuma yang di samping dia itu kawan sahabat saya namanya Razi juga, Habib Razi, suaranya bagus. Sejak saat itu nggak pernah lagi diserat. Kalau serat antam pakai sirih selesai. Ar-Razi yang kata orang sekolah sampai S3, yang ngasih obat seratnya orang yang ente sebut gila. Yang gila ente apa dia? Hah? Jadi orang-orang ini ketipu oleh penampilan orang-orang tertentu. Jadi bagi dia kalau dia nyoret-nyoret itu gila. Gak begitu ya. Berarti yang nyoret-nyoret tembok gila semua dong. Baik. Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan. Fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis, sumber riwayat, kualitasnya dan statusnya, diterima atau tidak suatu riwayat. Jadi tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau mengetahui cara ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi, untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadis saja bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak nggak bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Sholat kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius, nggak ada yang naik tadi. Percaya sama saya, nggak ada yang naik tadi. Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus semua, ini kok sholat nggak fokusnya, ada apa ini? Ada yang salah kali niat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikirannya banyak tadi? Banyak pikiran tadi, ya kan? Saya nggak tahu alam gaib, Pak, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada sholat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah tasawuf. Sholat kita nggak pantas diterima, nggak pantas. Sholat kayak gitu mau diterima. Terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? Ya. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Surat Thaha, aqimis salata lidzikri. Surat Thaha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah, caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begini kan bid'ah itu.
Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu, kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Tapi ada tasawuf yang murni. Tadi tasawuf amali namanya, tasawuf amal, tasawuf wirid. Ada tasawuf murni, itu tasawuf yang isinya ma'rifatullah, ngaji tentang Allah. Bapak kalau wirid 1000 itu terasa lama. Tapi dari tadi habis maghrib sampai sekarang kita ngaji, gak terasa ya? Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Kita senang sama seseorang, ketemu orang yang kenal sama orang itu, nanya-nanya, tahu-tahu udah 2 jam. Coba kalau kita sebut-sebut namanya siapa Pak? Yang Bapak senang? Siapa? Siti Rahmah, Betty, bete Pak. Zikir itu cuma latihan mengingat-ingat. Tapi kalau thariqat ma'rifatullah itu mengenal siapa yang disebut, siapa yang disembah. Khusyuk itu akan muncul kalau kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar banyak menyebut namanya. Maka khusyuk ini dibagi 2, ada khusyuk qalbiyah, ada khusyuk ruhiyah. Ini di batin. Kalau dalam alam zahir ada 2, khusyuk akal, khusyuk jasad, nafsiyah. Khusyuk akal ngerti yang dibaca. Ngerti nggak tadi dibaca apa? Gak kan? Sadar nggak ayat yang dibaca itu apa? Kan nggak. Berarti akalnya udah nggak khusyuk. Jasad, badan main-main, gerak-gerak. Mungkin badannya sih khusyuk ya. Kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Yang tadi sholat maghrib sama kita, kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Enggak ya? Gimana mau diterima? Terasa itu Pak. Jika ada di suatu masjid orang kolbunya merasa ditatap oleh Allah, itu nyebar rasanya kepada orang lain. Minimal samping kiri kanan nyebar itu. Minimal kita ikut terbawa syahdunya. Kecuali kolbu kita sudah ternodai dengan noda-noda maksiat, noda-noda kelalaian yang panjang, atau kita syak kepada orang itu. Berdasarkan ini semua, maka bertasawuf itu bukanlah aneh-aneh ya. Tasawuf itu bukan zikir nari-nari, itu seni orang zikir. Yang zikir bukan itu. Zikir itu ketika lisan berkesesuaian dengan qalbu, menyebut nama Allah subhanahu ta'ala. Kita azan ya? Benar? Azan, habis itu ada satu sunnah yang jarang diamalkan oleh umat hari ini. Sholat isya ditakhirkan, berjamaah. Bapak silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi itu selalu mentakhirkan sholat isya, kecuali orang sudah ramai. Nah, ini kan kita jarang rame-rame begini untuk ngaji. Jadi nanti azannya nggak usah panjang-panjang kan, habis itu langsung tanya jawab. Ya, 10 menit cukup ada azan, kita langsung. Kita jangan komat karena ngikutin itu. Itu kan buatan kita Pak. Dia yang ikut kita, ya. Jadi nanti kalau ada yang protes kasih tahu. Baik, fadhal.